Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Veronica Wong bersama hambanya Pendeta Jacob Okem. Dan kami malam hari ini seperti biasa di 100.6 Heartland Family FM ini kita akan membahas topik-topik yang menarik dari persembahan GBI Glow Fellowship Center. Dan tentunya kita ke depan dalam kurang lebih 1 jam ya hambanya ya dari sekarang kita udah punya satu materi yang sangat menarik, di mana kami percaya buat para pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan dan bahkan sebagian kota Jakarta sedang hujan, betul hambanya? Mungkin ya, karena kita di Tangerang, tinggal Tangerang baru dengar ya, Gading Serpong. gunturnya nih. Iya, gunturnya Tapi aja tadi kedengaran. berdasarkan driver katanya Jakarta sedang hujan. Jadi kita Waduh. tetap berdoa mungkin buat para warga yang mengalami kebanjiran. Kita juga turut berempati dan kita mendoakan agar segala permasalahan ini dapat segera terselesaikan ya hambanya ya. Iya. Karena kita juga nggak kepengen banget kita masih tetap bisa istirahat dengan nyenyak, sementara untuk sebagian rekan-rekan kita yang kemarin lalu aja di awal tahun kebanjiran, kebanjiran. itu belum tuntas, belum selesai, tapi tahu-tahu udah dapat lagi banjir, bahkan beberapa wilayah udah ngalamin 3 kali kebanjiran gitu. Nah, tetap semangat, dan pastinya buat para warga yang mendengarkan, saya percaya malam hari ini akan ada rema yang sangat memberkati, di mana kita akan menyampaikan satu judul, yaitu dengan judul Aku Menjadi Pelayan Tuhan. Sebenarnya topik ini agak related dengan bulan lalu, di mana saat itu juga Vero yang host gitu ya. Jadi masih ada hubungan, walaupun sebenarnya nggak sengaja banget. Pas saya lihat, wah kok bisa pas ya judulnya mendekati dengan yang bulan lalu gitu kan. Nah, hari ini judul dari Aku Menjadi Pelayan Tuhan ini Vero ambil dari buku Renungan Harian yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Limondong, yaitu Bapak Gembala kami. Itu bukunya seperti ini. Jadi saya kasih lihat ke mungkin buat teman-teman yang lagi live streaming di YouTube, yang juga dapat langsung related dengan Heartline di Facebook, bisa lihat bukunya seperti ini. Dan bagi yang terminat untuk membelinya, dapat menghubungi melalui WhatsApp di 0813 9080 6494. Jadi kemana sih kepengen beli buku ini? 0813 9080 6494. Nah, buku ini sih saat ini harganya udah harga normal ya hambanya ya. Iya, jadi kalau lagi kita gaungkan, kita viralkan informasi promo buku, sebaiknya pada beli. Karena kalau lagi promo itu benar-benar cuman setengah harga. Tapi kalau saat ini, kalau udah masuk bulan kedua seperti ini, harganya udah normal, dan buku ini bisa diorder dengan harga 150.000, tapi belum termasuk ongkos kirimnya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya mohon kepada hambanya Pak Jacob untuk pimpin kita dulu dalam doa ya, sebelum masuk dalam materi. Silakan hambanya. Baik, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama melayani untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di radio ini dan juga di YouTube, dan semua pendengar dan pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh berbicara dan memberikan pengertian, memberikan konfirmasi bagi setiap kami, dan kami dikuatkan, kami diberkati, kami diteguhkan di dalam panggilan sebagai pelayan Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat. Jadi semangat ya, walaupun terdengar lagi ada suara guntur. Iya. Lumayan di sini berarti kenceng nih ya. Tapi kita tetap semangat untuk mengabarkan kabar Injil. Nah, para pendengar semua, juga para YouTubers gitu ya saya nyebutnya, atau Facebooker gitu ya. Iya. Nah, apa sih yang mau kita ngobrolin? Mungkin hambanya mau baca firmannya di di 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14. Sebenarnya dari buku Renungan Bapak Gembala yang kita ambil per tanggal hari ini 24 Februari. Sebenarnya renungannya sampai ayat 19. Namun kita persingkat aja biar lebih tajam sesuai judulnya. Jadi kita baca dari 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14. Silakan hambanya. Baik. Dari ayat yang ke-13 dari 2 Raja-Raja 3, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau?
Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ayat 14 berkata, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Wah, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita garis bawahi di ayat 14, di mana kalimat Nabi Elisa yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Maksudnya di sini pelayan Tuhan tentunya ya. Namun banyak orang juga suka bingung ya hambanya bahwa kalau pelayan Tuhan berarti dia harus pelayanannya di gereja, pendeta, asernya, diakennya, majelisnya. Itu bagaimana hambanya? Itu adalah bagiannya, tetapi ada orang-orang tertentu terpanggil sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Seperti apa? Contoh, ada orang yang dipercayakan pelayanan untuk menangani pelayanan gelandangan pinggir jalan. Kaum papa. Iya, seperti itu. Dan banyak lagi ada juga mereka yang sebagai missionary, yang sebagai penginjil harus masuk ke pedalaman-pedalaman yang memang diutus seperti tenaga-tenaga misi dari luar. Artinya tidak mesti harus di gereja terus tidak ya. harus di gereja ada di luar gereja juga. Lalu bagaimana kadangkala kalau kita dengar khotbah Bapak Gembala bahwa semua jemaat juga hamba Tuhan. Siapapun baik di kantor, dia sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, siapapun profesinya, itu juga hamba Tuhan. Itu bagaimana? Ya, saya setuju sekali karena kita sebagai orang percaya disebut sebagai hamba Tuhan, bukan identifikasi sebagai seorang kayak pendeta seperti kita ini, tetapi dimanapun kita berada di tempat kerja pun kita sebagai hamba Tuhan, artinya kita harus menjadi orang yang menjadi berkat bagi semua orang. Jadi hidup kita membawa berkat. Akhirnya menyadari diri ini sebagai ya kita makhluk sosial, nggak bisa terpisah dengan orang lain. Kita harus saling melayani, karena saya sih ingat satu perintah Tuhan adalah saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni. Saya lebih senang ambil yang salingnya sih. Tinggal mau tambahin apa gitu kan. Nah kalau mau yang bagus-bagus, otomatis bawahnya baik gitu kan. Jadi otomatis saya ingat di salingnya, berarti ketika kita melakukan segala sesuatu berinteraktif dengan masyarakat di sekitar kita, disitulah sebenarnya kita sudah melakukan kehendak Allah, yaitu menjadi hambanya. Pelayannya gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku firman di sana. Orang bisa melihat gaya hidup kita, bisa terlihat ada firman di dalam gaya hidup kita. Jangan pelakor ya. Jauh banget itu. Pelaku firman ya. Pelaku jadi para firman. Pendengar, para YouTuber semua ya. Jadi pelaku firman, bukan pelakor gitu. Nah kembali lagi ya. Jadi apa sih yang tertulis oleh Bapak Gembala kami yang terkasih dalam Kristus nih? Dia menulis seperti ini. Salah satu hal terpenting yang harus kita sadari dan banggakan adalah menjadi seorang pelayan Tuhan. Sehingga di tengah segala profesi dan kesibukan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan di sini juga Bapak menggarisbawahi, perhatikan ayat ke-14, di mana di hadapannya aku menjadi pelayan. Dan di sini digaris besarkan bahwa dititik beratkan mengenai Nabi Elisa gitu ya. Saya melihat di sini hambanya Elisa itu, Nabi Elisa adalah seorang yang melayani Tuhan, dan dia tipikal orang yang kalau saya bisa melihat punya beberapa, kalau Vero ketahui ya, saya tangkap gitu dari buku-buku juga yang saya gali gitu. Nabi Elisa itu memiliki watak atau karakter yang menurut saya tuh patut banget kita adopsi. Kita terapkan dalam apalagi notabene kita berani ngomong ke orang-orang, saya sebagai hamba Tuhan. Jadi kita boleh ngelihat dari riwayat Nabi Elisa ini sendiri gitu. Jadi kalau mau para pendengar semua mau tahu banget Nabi Elisa, sebenarnya sebelum Nabi Elisa ada Nabi Elia. Mereka dua pattern yang menurut saya itu seperti pelayanannya Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Sebenarnya udah kayak clue. Menurut saya udah kayak clue gitu. Mereka tuh berdua tuh ya. Nah kalau saya coba lebih tekankan dulu Nabi Elisa aja, karena kita bahasnya di 2 Raja 3 ayat 14 ini kan ya, sedang berbicara Nabi Elisa. Nah kalau Vero lihat begini hambanya, watak Nabi Elisa saya lihat tuh yang pertama ya, dia itu lebih mengutamakan keinginan rohani. Setuju nggak? Saya ingat di renungan berapa hari sebelum ini, di situ juga tertulis di mana Elisa itu dia
meminta sesuatu kepada Nabi Elia, ya kan? Jadi waktu itu kan Nabi Elisa bisa terpanggil itu ketika Nabi Elia lewat. Nabi Elisa kan lagi di ladang, karena waktu itu ya kayak zaman sekarang mah di sawah gitu. Yeah. Nah, Nabi Elisa membajak artinya dia petani, Yeah. ya kan? Nah, kalau di istilahin zaman sekarang ya pebisnis gitu kan ya. Yeah. Nah, jadi pengusaha dia ini, nah dia lagi membajak, tahu-tahu Nabi Elia lewat dan dia melempar jubahnya. Ya kan? Artinya di situ kan dia dapat panggilan, dia meresponi. Namun ketika dia meresponi itu juga dia sempat meminta ke Nabi Elia 2 bagian, double portion. Kalau Bapak tulis double portion. Minta 2 bagian rohmu di sini kan. Artinya di sini dia lebih mengutamakan keinginan rohani daripada nggak ada dia mikir keuntungan-keuntungan duniawi. Kenapa? Ya dia kan sebenarnya seorang petani pasti boleh dibilang cukup kaya ya kala itu ya. Kok punya sawah, punya bajak gitu kan, punya kerbau, tapi kerbaunya akhirnya dipakai makan dipotong farewell gitu sama rekan-rekannya gitu kan ya. Jadi saya ngelihat dia sangat benar-benar concern dengan kerohaniannya dibanding mikirin usahanya. Buktinya bajaknya dijadiin kayu bakar, kerbaunya itu dimakan gitu kan ya. Artinya dia commit, oke, gue tinggalin, aku ikut gitu. Dia Dan kedua rela berkorban ya. Rela berkorban ya. Dan yang kedua saya lihat yang punya kasih sayang sejati terhadap orang tuanya, karena dia bilang sama Elia ketika udah dilempar jubah itu, dia bilang biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Berarti dia responi Tuhan, tapi dia juga tahu dia harus menghormati dulu. Dia punya kasih, artinya ya ada exit permitnya, nggak main ngeloyor aja gitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa Elisa di sini sangat berani juga berkorban memutuskan pertalian keluarga. Dia tinggalin gitu kan, dia berani ambil resiko itu. Jadi dia nggak ragu-ragu untuk ngambil. Dan ketiga saya melihat watak dari karakter dari Nabi Elia adalah punya kerendahan hati. Ya, nah, itu kalau kerendahan hati semua udah tahu lah bagaimana karakter seseorang. Kalau mau merendahkan hati tentu Tuhan akan tinggikan. Kalau orang sombong udah jelas Tuhan benci gitu kan. Jelas. Yang keempat dia punya karakter berani. Dia punya karakter yang berani ya. Dia berani seperti ketika dia berkata kebenaran gitu kan. Nabi-nabi lain kan ngomongnya yang enak-enak didengar aja, tapi palsu. Nabi palsu itu mengatakan sesuatu yang enak-enak didengar oleh raja, sedangkan dia berani berkata apa adanya. Jadi boleh dibilang dia berani sekalipun mungkin situasinya jadi nggak enak. Ya pastilah, siapa sih kalau berani ngomong kebenaran di antara orang-orang yang melakukan curang, pasti orang yang kebenaran itu disingkirkan umumnya gitu kan, dijauhi atau dimusuhi gitu. Kelima, saya lihat Nabi Elisa itu beriman, ya kan? Dia tindakannya yang paling pertama ya waktu dia memukul air sungai Yordan, berarti kan itu yang pertama kali dia bikin mujizat ya. Setelah Nabi Elia terangkat ke surga dengan kereta kuda, Nabi Elisa dia langsung mempraktekkan seperti yang Nabi Elia lakukan. Dia kan mau nyebrang balik kan, harus pukul karena nggak ada sampan, nggak ada apa-apa kala itu. Dia pukul balik pakai jubahnya Nabi Elia dan sungai Yordan itu terbelah kering dan dia bisa menyeberang. Akhirnya di saat itu juga pemuda-pemuda di situ ngelihat. Nah di situ berarti Tuhan sedang meneguhkan dia sebagai hambanya. Lalu saya yang terakhir lihat watak dia nggak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Kita ingat waktu dia menyembuhkan Naaman ya, sebenarnya kan mau dikasih uang, terus dia tolak ya. Terus akhirnya malah itu ya hambanya ya yang nakal ya. Akhirnya malah yang satu sembuh, yang satu yang bagian kusta dapat gitu ya. Tapi di situ berarti dia menolak, dia nggak mau. Terus juga Nabi Elisa dia nggak mau menerima pemberian dari Raja Ben Hadad. Dia juga di situ dia menolak. Artinya sebenarnya kalau dia pelayanan dia terima-terima, ya kalau bahasa zaman sekarang mah persembahan kasih ya. Kalau pelayanannya sehebat Nabi Elisa bisa begitu banyak dikasih karunia talenta oleh Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Kebayang nggak kalau dia tamak, dia memikirin keuntungan diri sendiri. Wah, betapa kayanya dia sebagai nabi. Tapi dia tidak memilih seperti itu. Dia nggak mikirin keuntungan diri sendiri. Tapi dia kembalikan semuanya kepada untuk pelayanan Tuhan, waktunya, pemikirannya, hatinya, semuanya seperti itu. Nah saya harap juga kita semua yang udah terpanggil menjadi pelayan Tuhan,
Tidak menggunakan semua talenta dari Tuhan itu untuk ketamakan pribadi, ambisi pribadi. Akhirnya apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ini? Nah, yang ingin Vero tanya nih hambanya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita semua, mari para pendengar, juga para YouTubers nih yang lagi ngikutin, kita harus mengerti dulu sikap sebagai seorang pelayan Tuhan. Artinya kita nggak bisa hanya menerima berkat seorang pelayan, tapi juga harus menunjukkan sikap sebagai pelayan Tuhan. Artinya ya di atas ya gitu kan, Ya. tidak ya tidak gitu. Jadi artinya tegas tapi lembut gitu ya. Nah yang Vero mau tanya, bagaimana sikap dan tanggung jawab seorang pelayan Tuhan? Baik, terima kasih. Nah, kalau pertama sebelum Ya. saya masuk jawab ke situ, saya sangat tertarik dengan bahasa yang ada di dalam ayat 14 ini, Apa? menunjukkan karakter, sikap, ketekatan dan ketulusan, integritas dan keberanian sebagai seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa. Lihat teksnya berkata ini, berkatalah Elisa, Ya. demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Nah, konteks dari redaksi ini aja kita bisa melihat tentang ketegasan dia, menunjukkan identitas dia sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh, dia berkata, nggak mungkin saya Nggak akan mungkin. melakukan. Siapapun engkau di depan saya, sorry. Dia hanya Mungkin mempertegas saat itu tentang dia sekalipun sebagai pelayan nabi, Tuhan. sekalipun yang Iya. nyuruh dia nggak akan Iya. jalanin. Dia hanya Hanya karena Tuhan yang berbicara, Hmm. sehingga dia punya ketegasan yang luar biasa berbicara seperti ini. Jadi kita bisa melihat sikap dari seorang. betul, tapi Elisa tidak itu. mudah ya untuk kita sebagai pelayan Tuhan bagaimana tahu bahwa ini dari Tuhan, apa ini dari niat pribadi seseorang, itu bagaimana hambanya? Kalau kita sedikit berbicara tentang jam terbang, Jam terbang. itu akan mempengaruhi. Hmm. Kalau orang tentunya Ya, masih ya, baru, untuk dia mengenal sesuatu sama seperti anak kecil. Kalau dia berlahir, tentunya sulit untuk dia mau komunikasi, well communication. Tetapi hanya nebak-nebak. Tapi kalau dia sudah dewasa, tingkat kedewasaan Ya. seseorang Ya, sebagai katakanlah papa dan anak akan sangat mengerti ketika papa berbicara. walaupun nggak bicara, kadang-kala kan Iya, cuman dari body signal language aja dia sudah bisa. Nah, jadi ini masalah soal jam terbang. Wow. Jadi itu punya pengaruh juga ya. Dari jam terbang jadi itu kan sudah berbicara tentang masalah ketaatan dia, bagaimana kedalaman dia bergaul dengan Bapa dan sebagainya. Udah banyak hal sehingga dia memiliki tingkat pengertian, understandingnya begitu dalam sehingga dia tahu ini Bapa sedang berbicara buat saya. Jadi lebih peka ya. Ya, That's why berarti untuk membangun itu kepekaan itu hubungan ya. ya hubungan Hubungannya harus relationship baik itu ya, sangat penting. relationship Iya. ya. Hubungan itu otomatis harus dengan firman ya. Ya, harus. Karena Ya, banyak banget dasar hari-hari namanya aja ini. pelayan Tuhan. Ya. Dasarnya semua harus melalui dari firman. Ya. Jadi bagaimana tuh kalau pelayan Kalau Tuhan? dikatakan bagaimana sikap Mhm. dan saya tambah tanggung jawab dari seorang pelayan Tuhan. Ya. Yang pertama yang saya dapatkan, seorang pelayan Tuhan harus menjalani panggilannya di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan mutlak itu ya. Sangat mutlak kata ketaatan itu bagi setiap hamba Tuhan, apapun alasannya. Nah, dalam soal ketaatan ini saya mencatat ada 2 poin penting. Kita harus ingat bahwa ketaatan itu lebih penting daripada segala sesuatu. Apapun bentuk aktivitas kita, tidak disertai ketaatan, itu seperti hal yang kita buat sia-sia. Tetapi kalau kita mendasari semua dari sisi ketaatan, segala sesuatu yang kita kerjakan, saya percaya akan jadi berkat tentunya. Walaupun dalam kondisi terjepit. Of course, namanya ketaatan tidak pada waktu nyaman aja kan. Ya. Ya, jadi dalam segala situasi saya katakan, kalau kita mau taat, kita taat. Jadi kalau kita berkata apa? Kalau kita menjadi hamba Tuhan tidak mencari Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang hebat. Ya. Dan juga tidak mencari yang luar biasa dengan disertai karunia-karunia yang sempurna. Ya. Tetapi yang Tuhan cari adalah hamba-hamba Tuhan yang taat melakukan kehendaknya. Wih, keren ya. Jadi Tuhan bisa pakai orang bodoh sekalipun Oh, iya. untuk mempermalukan orang-orang. Ya. Ya kan? Sesuai Kalau dengan- orang tidak punya kemampuan, tetapi kalau dia punya ketaatan yang luar biasa, Tuhan bisa pakai. Betul. Bahasa yang lain, kalau manusia sudah nggak mau berbicara, batu pun Tuhan bisa pakai untuk Ya, berbicara. setuju. Nah, jadi
Jangan merasa kita minder, kita Iya. kan bodoh, kita orang desa, kita tinggal pokoknya segala sesuatu segala terbatas. Iya. Dalam segala keterbatasan kita, tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita akan lihat mujizat Tuhan luar biasa. Betul. Apalagi zaman sekarang teknologi begitu canggih ya. Jadi sekalipun ya mungkin saat ini ada yang mendengarkan dan hamba Tuhan yang sedang ada di daerah gitu, nggak usah berkecil hati, Anda tetap bisa mengabarkan kabar baik menggunakan media sosial kita gitu kan, Iya, sosial betul. Anda gitu, pakai aja. Tapi kabarkanlah kabar baik, kita perangi semua hoax apapun yang muncul dari media sosial kita. Kita tetap bisa mengabarkan kebenaran, berkata yang sesuai, yang penting kembali kuncinya taat ya. Iya, Taat, saya mau mengabarkan kabar baik ya, taat lakukanlah setiap hari gitu. Lalu ada mungkin ada ayat firman Tuhan berkata, ini masalah ketaatan. Saya baca aja yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 15 mulai dari ayat 22 dan saya hanya ambil poinnya aja sampai ayat 26, tapi intinya yang saya ingin untuk supaya kita mengerti konteksnya ini tentang masalah Saul. Ya, dikatakan begini, Alkitab firman Tuhan berkata begini, tetapi jawab Samuel, antara Samuel dan Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat ini. Dia bilang dia takut kepada rakyat. Ke orang ya. Iya, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi ketaatan itu mutlak. Ketaatan itu mutlak Jadi jangan lihat siapa si A si B ini gara-gara si Saul lihat takut kepada rakyat, akhirnya kompromi terjadi. Jadi ini contoh yang konkret yang sangat jelas. Tadinya dia sebagai orang diurapi dan sebagainya, dipercayakan sebagai raja hanya karena kompromi, tidak mau taat kepada Tuhan. Akibatnya fatal kan? Tapi yang demikian itu yang terjadi di antara kita seringkali ya. Udah kejepit, udah kompromi aja nih, daripada nanti saya kehilangan pekerjaan, daripada saya kehilangan proyek, daripada kehilangan teman, seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang tadi Vero bilang, sekalipun terjepit harusnya tetap taat aja. Kita harus berani. Cuma memang sekali lagi menghadapi situasi kondisi seperti ini kan ada banyak ragam, ada banyak hal yang memang keputusan itu kembali kepada pribadi kita. Respon kita. Iya, dari respon pribadi kita, bagaimana kita menyikapi hal itu. Ya. Baik, lalu mungkin ada apa lagi nih yang menjadi tanggung jawab dari seorang pelayan Tuhan? Yang kedua, sebagai seorang pelayan Tuhan, ia harus menjalani panggilannya dengan kesetiaan. Kesetiaan seperti apa nih kan? Kata kunci, kalimat kuncinya kesetiaan. Saya ambil dulu ayat firman Tuhan yang berkata begini. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 berkata begini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ada kata kunci di sana, mencintai kesetiaan. Jadi kesetiaan itu harus kita cintai, ya cuma asal ngomongnya setia, tapi jadi memang kalau kata berkata setia bukan karena keadaan yang menyenangkan, Fer. Ya, ingat setia bukan karena keadaan yang menyenangkan. Mungkin lebih detail. Sebab setia seperti ini hanya untuk balas budi saja katanya. Cuma balas budi gitu loh. Merasa nggak enakan gitu ya. Jadi balas budi doang. Itu bukan kata setia yang sesungguhnya. Setia yang benar adalah tetap setia walaupun keadaan tidak menyenangkan sekalipun. Artinya banyak orang hari-hari ini kelihatannya setia, tapi sesungguhnya, aduh gue nggak enak. Abis dia udah tolong gue banyak, misalnya gitu ya. Aduh aku nggak enak kan, aku masuk pelayanan di sini juga di referensi dia sih, gitu. Mungkin ada seperti itu. Akhirnya kelihatannya setia, dia ada di dalam pelayanan, tapi sesungguhnya
tidak sedang melayani ya. Sebenarnya hatinya enggak di situ ya. Jadi Sedangkan setia Tuhan yang mau hanya untuk menyenangkan itu sama dipakai perumpamaan begini. seperti apa? Dikatakan ini, di mana ada gula, wah semutnya banyak di situ. Ah, Gula kan, ya, pokoknya ya, di mana ya. ada berkat muncul semua. Coba setelah istilahnya orang yang ditanya tiba-tiba dia bangkrut, semutnya kabur semua. Padahal harusnya yang Tuhan mau kalau setia itu ya kita Iya. harusnya dalam senang dan Dalam suka dan duka duka, kita standby. harus bisa setia. Iya, Nah, ini juga banyak cobaan banget di dalam keluarga kan. iya. Kelihatannya sepertinya istrinya setia, ternyata begitu suaminya jatuh ditinggal. Kan banyak yang terjadi hari-hari ini ya. Seperti itu ya. Bahkan belum jatuh beneran udah mendekati jatuh udah ditinggal. Udah mulai mencari gandengan yang baru. Nah, ya mari para pendengar juga para YouTubers, ini ada pesan message yang kuat banget loh. Artinya kalau setia bukan berarti hanya di dalam kondisi senang atau menyenangkan. Tapi setia itu harus ada di dalam segala Dalam keadaan. suka dan duka. Suka dan Jadi duka. Baru di situ kunci dalam kita melayani Tuhan dengan setia, kita harus tetap setia dalam segala keadaan. Segala Tetap keadaan. setia dalam segala keadaan. Wah, itu Itu lumayan. unconditional love kan di Ya, sana ya, kan. ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya tadi saya setuju dengan Mika 6 ayat 8 berkata Iya. mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan, ya. Iya, Jangan jadi mencintai hal uang seperti ya, itu. saudara. Karena iya. kalau mencintai uang udah pasti ujung-ujungnya Jadi, nih. iya, lihat Ayo yang dengar lalu. dulu kesaksian beliau Iya. yang dari prosesnya naik Vespa gitu, yang naik Iya. bus apa segala macamnya di awal sampai yang di hari ini semua ada prosesnya ya. Jadi Ya. senang nggak senang harus setia, taat dan bersemangat, sukacita. Jadi dalam konteks bersemangat dan sukacita, di sini saya ada beberapa catatan untuk Iya. mempertegas tentang hal itu. Baik. Saya catat begini, sebagai pelayan Tuhan jangan pernah kita melayani Tuhan dengan bersungut-sungut dan dengan hati yang penuh kemarahan dan kekesalan. Itu poinnya, Itu setuju. poin yang penting ya, karena apapun dalam situasi apapun, kontrol, self control, penguasaan diri agar supaya kita tetap Pengendalian diri. tidak sampai terpancing untuk kemarahan dan kekesalan. Ya. Yang berikut juga poin yang saya catat. Ingat, yang memberkati dan menyatakan mujizat dan yang memberi dan membela kita sebagai pelayan Tuhan hanya Tuhan sendiri, nggak ada yang lain. Ya, betul. Artinya kalau kita ngadepin masalah, ya mendingan semua bawa kepada Tuhan Iya. daripada kita ngobrol ke banyak orang juga nggak ada solusi apa-apa, malah tambah chaos biasanya Iya, ya. Jadi lebih parah nanti. lebih parah ya. Jadi malah jadi buah Mungkin jadi bibir. gosip itu Nah, ya. itu bahasanya di situ bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia buah bibir ya. Ya. Nah, lalu sisi yang lain lagi saya catat, dalam melayani tidak selamanya keadaan mendukung kita untuk terus bersemangat dan bersukacita, tetapi kita harus pastikan bahwa hati kita selalu bersih, tulus dari segala yang jahat. Nah, itu keren tuh, hati yang bersihnya itu Oh ya. iya, hati yang Berarti bersih kita harus sangat punya penting. kesadaran tinggi ya, awareness yang tinggi untuk gimana sih kita harus selalu jaga hati kita sehingga akhirnya kita nggak terpancing emosi gitu ya, Mbak. Analisa saya untuk orang bisa bersemangat, untuk orang bisa bersukacita, itu hanya terletak di hati yang bersih dia melayani. Tunjuk salaman dulu Di deh. mana? Cucok. Dimanapun keadaan yang ada. Cucok itu bagus Nah, ya. jadi Harus itu. hati yang bersih. Nah, Wow. Ini rema buat saya. ya, jadi poin berikutnya saya catat ada dua lagi. Ketika hati dan pikiran kita terjaga dengan baik, maka semangat sukacita pasti terpancar keluar dari wajah kita. Wajah ya. Jadi nggak Pasti. perlu make up macam-macam. Oh enggak, kinclongnya. wajah orang yang bersemangat bersukacita. Coba lihat Pak Gembala kita. Iya ya. Ketika dia bicara, saya suka itu kan suka dikirim yang 1 menit itu. Iya. Saya lihat Makanan wajahnya selalu rohani. ketawa terus menyampaikan. Iya. Kemarin di London tiba-tiba Iya. ada di hutan mana dia sampaikan. Pokoknya dari segala rimba Iya. tetap wajahnya konsisten, bersukacita dan semangat. Dan bahkan kalau dengar kesaktian dari Bapak Gembala kita, ketika beliau juga dalam kondisi sebenarnya lagi nggak enak, kesemutan, Iya. dan dia bawa 2 kali KKR waktu itu. Iya. Heeh. Saya pikir mungkin kalau sebagai manusia pasti itu nggak enakan kan, ini apaan sih semutan dari tengkuk leher sampai Iya. ke kaki, bahkan katanya jalan aja berasa nggak napak. Tapi dia sukacita, dia semangat aja terus katanya, udah selesai pas rehat, harusnya nih saya istirahat, tapi enggak, hajar lagi, masih ada 1 babak lagi. Nah itu makanya berarti ada semangat ya, Lihat hati yang bersih ya. yang selalu bersih. Dia selalu menjaga hati yang bersih, itu yang terpenting. Wow. Tulusan. Itu yang bisa kita ikuti jadi teladan, hati yang bersih ya. Jadi catatan saya sebagai kesimpulan dari poin ketiga Iya. ini, Tuhan menghendaki seorang pelayan Tuhan selalu melayani dengan semangat dan penuh sukacita. Dan penuh sukacita. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus semangat, kita harus penuh sukacita. Ya, Karena kita tahu juga dalam konteks itu ada ayat yang berkata kan, apa itu? Roma 12 ayat 11 berkata,
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, asik itu. Jadi tetap kita harus menyala-nyala. Itu kunci. Iya kan? Mungkin Karena itu sebelum rehat ada poin tambahan lagi. yang Mungkin terakhir di poin yang keempat itu yang ada hubungan tadi ayat yang saya baca. Yang keempat, pelayan Tuhan harus menjalani panggilannya dengan kerajinan. Dengan kerajinan. Bahasa yang lain jangan malas gitu kan. Mm. Rajin. Iya. Rajin pengertiannya, pelayanan tanpa disertai dengan kerajinan hanya akan mendatangkan masalah. Ya. Karena pasti bersungut-sungut kan. Iya. Nah, kalau itu dia perlu rajin. Lalu setiap pelayan Tuhan harus menyadari dan berkata, Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita tetap melayani dengan rajin. Dan kita dapat melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Yang repot, udah malas nyuruh-nyuruh lagi. Perintah. Banyak kan gitu pelayan Mungkin Tuhan. karena dia Cuman bos kan. duduk aja udah kayak, ya mungkin dia di sekulernya bos. Kan. Jadi cuma nunjuk-nunjuk sampai masuk di ruang pelayanan pun kebiasaan cuman kamu ini, kamu itu, tunjuk-tunjuk, salah dimaki-maki, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini kita mungkin nggak perlu jadi marah menghadapi orang seperti itu. Kita sikapi cukup santai aja. Yang penting hati kita jaga bersih. Tapi kita tidak mengikuti teladan orang-orang malas seperti itu ya. Jadi kita harus sadar. Pelayan Tuhan tadi hambanya udah bilang harus menjalani panggilan dalam ketaatan, kesetiaan, lalu dan juga sukacita, bersemangat, dan terakhir rajin. Iya. Ya, Karena kalau orang juga di sekuler aja bukan hamba Tuhan, mereka tahu rajin, pangkal titik-titik, saya nggak usah sebut karena nanti jadi rajin tujuannya ke sana. Tapi yang pasti orang-orang rajin Tuhan pasti senang gitu. That's why dimanapun kita berada, tentunya kita harus menjadi orang-orang yang sekalipun mungkin Anda saat ini yang mendengarkan atau YouTuber semua tidak sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja, namun Anda dimanapun Anda berada, baik di kantor, baik di sekolah, baik di kampus, baik dimanapun, mungkin juga yang bekerja di rumah sakit, itu semua adalah umat Tuhan. Tapi ketika kita melayani sesama, itulah sudah mencirikan pelayan Tuhan. Betul nggak hambanya? Dan tentunya kalau kita mau dapat perkenanan dari Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, tentu kita harus melayani Tuhan dengan taat, setia, bersemangat, bersukacita, serta rajin. Wow, tak terasa ya. Kita akan sebentar mendengarkan satu buah pujian yang akan sangat memberkati sebelum kami akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Tentunya akan memberkati kita semua. Haleluya. Kedua, tentunya ada sebuah informasi yang akan saya sampaikan nih hambanya. Besok ya ini berarti ya. Hadirilah seminar bersama pembicaranya nih Dr. Barry R. Denison. Topik ini disampaikan dengan judul Hubungan Gereja dan Israel. Wow, keren nih, hubungan gereja dan Israel, di mana beliau ini Vice President Operation International Christian Embassy Jerusalem. Beliau menjadi pendeta dan ditasbihkan sejak tahun 1983. Beliau juga pernah melayani di Brasil selama 12 tahun dan di Israel selama 7 tahun. Lalu kemudian kembali ke Amerika menemani anak-anaknya yang sedang melakukan studi. Lalu setelah itu menjalani waktu 3 tahun untuk bekerja sebagai executive pastor dari Resurrection Fellowship di Loveland, Colorado. Tulisannya kecil banget ini flyer. Harap maklum ya. Pada bulan April 2014, beliau kembali ke Yerusalem dan menjadi Vice President Operation dari International Christian Embassy Jerusalem dengan singkatan ICEJ. Dr. Barry juga berantusias membantu komunitas Kristen memahami sejarah negatif anti-Semitisme Kristen dan juga menjadi pengajar Alkitab tentang bagaimana hubungan secara benar dan Alkitab dengan Israel, Alkitabiah dengan Israel. Nah, seminar ini akan diadakan besok Selasa 25 Februari ada 2 sesi nih hambanya. Sesi 1 di jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Lalu sesi 2 jam 2 siang sampai 5 sore. Wow, lumayan panjang ya. Tempatnya di Glow Tamrin Residences lantai 3A, yaitu lokasinya di belakang Mall Green Indonesia.
Namun saya lihat di sini ini sepertinya for free, jadi tidak ada register, tidak perlu bayar apapun. Jadi mari para pendengar semua yang besok pagi tidak ada acara apa-apa, tidak ada jadwal kuliah, juga lagi ngambil cuti misalnya, atau sambil nunggu lamaran kerja, interview gitu, ya datang dulu di sini. Mungkin bisa mengikuti seminarnya, satu sesi juga lumayan ya hambanya ya, daripada nggak sama sekali ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, sesi 1 jam 10 sampai jam 1, sesi 2 jam 2 sampai jam 5 sore. Pasti ini menarik sih. Namun sayangnya saya nggak bisa hadir. Hambanya hadir? Nggak bisa saya. Sayang banget ya. Ya karena 1 dan 2 hal gitu ya. Nah tadi kita kan udah bincang-bincang nih hambanya. Iya. Dimana tadi hambanya memilih judul Aku Menjadi Pelayan Tuhan. Yes. Dan juga udah disampaikan untuk menjadi pelayan Tuhan itu harus taat, setia, semangat, sukacita, kerajinan. Nah tentunya saya kan di depan tadi udah bahas sedikit karakter-karakter dari Nabi Elisa. Iya. Kok bisa sih Nabi Elisa yang kepilih gitu kan? Tentu semua kala itu juga boleh dibilang kaget juga. Makanya Nabi Elisa sampai harus pukul sungai Yordan untuk memberi kayak peneguhan lah ya. Tuhan juga seperti sedang memberikan peneguhan bahwa memang dia yang kupilih. Makanya dia bisa melakukan begitu banyak mujizat tentunya kan. Banyak hal-hal yang Tuhan berkenan. Namun saya melihat sebelum jauh nih bagaimana kita juga bisa mendapatkan kuasa Allah seperti itu. Bisa melakukan banyak hal-hal yang mungkin buat sebagian orang mustahil lah didoain sama si Vero gitu. Ternyata pas saya doain sembuh gitu ya kan? Iya. Karena mereka kan lihat si Vero siapa sih gitu, bukan pendeta, masa sih lu suruh dia doain sih, udahlah cobain dulu lah, nggak ada orang lagi, udah dia aja yang doain. Ternyata Tuhan bisa pakai siapa aja. Iya, Tuhan mau berkenan sama siapa juga terserah Tuhan. Ketika kita doain, yang tadi kembali lagi asa kuncinya hatinya bersih ya. Iya. Jadi kalau dikala kita tuh benar hatinya bersih, nggak nyimpan dengki, dendam, saya percaya di situ kuasa Tuhan tuh bisa bekerja dan berulang-ulang gitu. Kuasa Tuhan tuh bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat dari Nabi Elisa nih hambanya. Mungkin saya sedikit flashback dikit ya hambanya ya. Apa aja sih mujizat yang pernah dilakukan Nabi Elisa? Yang Vero catat nih di sini ada 10. Kalau Nabi Elia ada 7. Tuhan Yesus berapa? Banyak. 38 ya? Berapa sih? Iya. Pastinya ya, entar kita cari-cari lagi. Seingat saya sih Yesus melakukan mujizat ada 38 kali kalau nggak salah. Nah Nabi Elisa ini pertama kali dia bisa Tuhan nyatakan ya kuasa Tuhan atas dia melalui sungai Yordan terbelah tadi yang pertama kali kan. Tercatat di 2 raja-raja semua loh ini mujizat-mujizat yang dinyatakan Allah kepada Nabi Elisa. Lalu kedua dia bikin mata air disehatkan di Yeriko. Ya kan waktu itu katanya banyak bayi yang mati ya. Iya. Airnya nggak baik gitu kan. Iya. Lalu yang ketiga minyak seorang janda dilipat gandakan. Betul. Jadi minyaknya ada terus akhirnya bisa dijual jadi dapat penghidupannya. Padahal kala itu minyaknya udah tinggal yang terakhir ya waktu itu ya. Lalu yang keempat mujizat anak laki-laki mati dibangkitkan. Berarti di sini dia concern nyawa seorang anak itu ya gitu ya. Lalu yang kelima mujizat menghilangkan racun dalam kuali. Yang tepung gitu ya. Iya, betul. Lalu ada makanan nabi-nabi dilipat gandakan, roti dan gandum. Ya. Jadi kalau ingat kayak gini juga Yesus melakukan juga kan memberikan makan pada 5.000 pria. Ya kan. Jadi sebelum itu juga ada Naaman disembuhkan dari kusta. Ya, yang waktu suruh merendam ya 7 kali ya. Lalu Gehasi terkena kusta, ini kebalikannya karena Gehasi mengejar mau minta uangnya, cian. Dia ya kan? KPK itu. Padahal itu cuma masalah ngomong ya. Iya. Langsung kena kusta dari Naaman tuh ya, kayak tertular gitu. Terus ada juga mata kapak timbul. Iya. Yang jatuh itu semua kan panik, aduh mana udah kapaknya minjem lagi. Terus Nabi Elisa membantu, ya kapak kan berat ya, kalau di air pasti tenggelam, tapi ini bisa ngapung bagaikan bola pingpong gitu langsung ke atas gitu kan. Dan yang ke-10 tentara Aram dibutakan, ya kan itu melalui doa Elisa. Saya kalau melihat seperti ini 10 mujizat yang tercatat, nggak tahu yang nggak tercatat. Tapi kita lihat 10 aja udah wah dahsyat banget, luar biasa. Jadi ini di kala ini Yesus belum ada, tapi ini udah kayak saya bilang tadi kayak clue. Clue yang kedepannya Yesus bisa melakukan jauh lebih dari ini semua. Karena dia sendiri adalah Allah Tuhan gitu kan ya. Nah
seneng banget kan, bagaimana sih sekarang para pendengar pengen juga ya jadi pelayan Tuhan itu yang berkenan ya. Jadi pelayan Tuhan itu yang menerima kuasa mujizat. Nah kembali lagi kita ingat nih, seringkali bukan karena kuasa Allah nggak bisa dinyatakan dalam hidup kita, tapi karena kita yang membatasi. Ya, setuju. Setuju nggak Maya? Ya. Ya kan seringkali kan Iya. seperti itu, aku bisa apa sih, aku mah nggak bisa masak. Sebenarnya kita yang membatasi, Ya, gitu kan? betul. Seperti saya, kalau orang bilang kamu bisa masak, Fer. Sebenarnya kalau saya mau tekunin, saya Pasti paksakan, bisa. pasti bisa. Misalnya kita pergi misi nih, itu semuanya tersisa pria-pria, ibu-ibunya entah kemana gitu. Fer, ini cai sim. Oke sih, siap, saya ongseng aja seadanya ya hambanya. Jangan nuntut seperti chef, tapi saya yakin bisa. Karena saya taruh di hati saya, jangan batasin dah. Kita lakuin toh, saya juga pernah lihat nonton-nonton ya zaman dulu mah di TV-TV ya, Iya, masak. Kalau zaman sekarang orang pada lihat YouTube. Kalau kita pernah lihat biasa kadang terekam ya. Iya. Nah, ketika terdesak itu bisa muncul. Iya, Makanya menurut betul. saya tuh jangan batasin kuasa Allah. Nah, menurut hambanya gimana? Oke, dari konteks yang saya pelajari ini tentang pelayan Tuhan harus mengembangkan potensi dalam kehidupannya, Artinya tidak membatasi. tidak membatasi, dengan terus siap diajar dan siap untuk dinasihati, serta harus mau keluar dari zona aman. Zona aman atau nyaman? Ya, zona nyaman. Zona Ya, nyaman ya. termasuk yang aman juga kan. Termasuk yang Nyaman, aman ya. nyaman dan aman kan beda-beda Soalnya dikit. kadang ada yang nyaman sebenarnya nggak aman. Oh, Misalnya gitu ya. pengguna narkoba. Oh gitu ya. Kan dia nyaman tuh pakai obat, tapi tapi sebenarnya nggak nggak aman. aman, Oh, gitu. buat ke Jadi, tubuhnya dia. Tepatnya gitu. zona nyaman. Nyaman kali Iya. ya. Jadi Jadi gimana nih? gitu. Jadi harus mengembangkan agar kita Ya, bisa. jadi dalam konteks sebagai pelayan Tuhan, Iya. kita harus membangun kebiasaan untuk siap ditegur dan dinasihati. Siap Salah satu ditegur. ya dari beberapa hal untuk dimana kita harus siap ditegur, dinasihati. Jangan menjadi hamba Tuhan ketika ditegur sedikit langsung ngamuk, ngambek, mengancam. Bagaimana Ngancam. mungkin Tuhan bisa menyatakan mujizat hamba Tuhan seperti Iya, ini kan? iya, iya. Ada kan hal seperti itu. Lalu dalam pelayanan Mhm. kita sebagai pelayan Tuhan tidak di dalam gereja kita tidak perlu preman yang ngancam-ngancam seperti itu kan? Preman. Iya, Lagaknya preman. kayak preman Tetapi gitu ya. kita perlu hamba Tuhan yang mau berkata, Tuhan saya mau dan siap terus dibentuk oleh Tuhan. Wah. Ya, jadi kata-kata seperti ini sangat penting. Kadang-kala kan ada bahasa preman tapi lebih halus. Dia bersering mengatakan, lu belum tahu gua siapa nih. Itu dia. Masa lalunya kan dia menunjukkan. Iya, 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 Entah dia dari mana. Itu roh yang lalu masih Iya, bawa-bawa dia ya. bilang, lu belum tahu gua ya siapa kan. Jadi mungkin nama besar dia dulu kan. Iya, iya. Padahal nama segala nama di atas Padahal segala nama ketika Yesus. kita melayani kita harus sadar Iya. kita ini hamba Tuhan ya. Ya, kita harus mau dan siap terus dibentuk oleh Tuhan. Lalu sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan pernah merasa punya jasa di dalam pelayanan Itu, iya, Bapak dan Gembala merasa sering bilang. dibutuhkan, alias merasa orang penting, merasa orang kunci. Iya. Ada kata lagi yang merasa orang VIP selalu. Very important person. Maaf nih ya. agak menyinggung dikit ya, tapi mudah-mudahan tidak tersinggung ya yang Yang dengar mendengarkan ya. juga ya, Ya. tidak tersinggung. Saya kadang melihat sebagai hamba Tuhan seringkali dia begitu udah jadi benar-benar hamba Tuhan, diundang bicara sana sini. Saya lihat kan dia turun bak raja ya. Dijemput mobil bagus, naik pesawat bagus gitu, terus sampai fasilitasnya bagus-bagus. Saya kadang ngelihat ini kalau enggak benar-benar jaga hati, ini bisa jatuh nih ya. Karena dia akhirnya nggak lagi sadar untuk melayani, tapi dia jadi udah kayak merasakan nyaman, Iya. enak semuanya, Nyaman semua. dilayanin, makannya enak, apa enak Apalagi semua. ada penjaga kiri kanan kan. Iya ya, Saya nggak bilang bodyguard, bodyguard, penjaga. penjaga, malaikat lah ya, malaikat tanda kutip maksudnya. Iya, Ada yang bawain tasnya, Iya. ada yang bawa laptopnya, wah Iya. segala macam. Betul. Ya saya melihat kadang kala kalau hatinya nggak bersih ini bisa jatuh ya. Oh iya pasti. Jadi kayak superior gitu, Iya, merasa superior, hebat, ya. padahal Tuhan nggak butuh yang seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin malam ini kalau ada yang iya ya kayak diingatkan gitu. Iya. Yuk mari, masih banyak kesempatan untuk merubah, karena bagaimanapun yang Vero tahu sih, yang Vero tahu pandangan masyarakat terhadap seorang yang bekerja lah boleh bilang gitu ya di bidang kerohanian Ya, sebagai pelayan Tuhan. sebagai pelayan Tuhan, mereka kan melihatnya
suatu kesederhanaan sih sebenarnya. Betul. Umumnya walaupun mau digencar kayak apa, mau firman tentang anugerah, karunia, jebret, pokoknya kamu setia dapat karunia berkat, tapi tetap stigma di masyarakat tetap mereka lebih senang lihat hamba Tuhan yang humble, yang sederhana, sekalipun uangnya banyak dia tetap memberikan dulu kepada orang lain, pelayanan, tidak untuk diri sendiri. Ya tadi seperti Nabi Elisa tidak memikirkan dirinya sendiri sekalipun disogok gitu kan, dikasih aman-aman, uang tolak, Ben-Hadad tolak gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat yang di umum di masyarakat mereka masih merindukan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini, bagaimana hambanya. Iya, jadi memang sebagai seorang pelayan Tuhan itulah tuntutan yang harus dia penuhi, yaitu dia siap dibentuk oleh Tuhan dalam segala lini kehidupannya, dan jangan pernah merasa ini orang penting, orang kunci, orang yang punya jasa karena sudah membangun pelayanan dan sebagainya. Lalu yang berikutnya yang saya catat di sini, sebagai seorang pelayan Tuhan harus punya berpikiran maju dan besar dan disertai dengan ketekunan melakukan tugas dan tanggung jawab. Jadi Pikiran ada kata maju yang ya. berpikiran maju, berpikiran besar dan disertai dengan ketekunan. Kata ketekunan itu penting. Berarti harus bisa ngelihat visi Tuhan. Oh iya, pasti. Gimana tuh memahami Jadi visi Tuhan? seorang pelayan Tuhan harus mengembangkan pikiran yang selalu ingin maju dan besar. Jangan biarkan pikiran kita makin sempit, kerdil dan mudah tersinggung. Nah, jadi orang-orang yang punya visi ke depan dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang punya pandangan itu, dia tidak punya pandangan sempit, tidak kerdil dan tidak mudah tersinggung. Lalu saya catat lagi, seorang pelayan Tuhan harus memikirkan bagaimana supaya orang sakit dapat disembuhkan. Baru seorang hamba Tuhan juga dia harus berpikir juga rumah tangga yang hancur dapat dipulihkan kembali. Juga bagaimana supaya generasi muda yang sedang menuju kehancuran dapat ditarik kembali dan dibawa kepada kemuliaan Kayaknya Tuhan. kita siap merawat mereka ya, jiwa-jiwa mereka maksudnya. Dengan bahasa di atas ini saya boleh katakan seorang pelayan Tuhan harus berpikir maju besar, mau menjangkau banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, bahasa yang tadi dikatakan visi seperti ini. Setiap pelayan Tuhan wajib dan harus memahami visi dari Tuhan. Nah dalam itu konteks seperti ini. kembali lagi harus bangun hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh sehingga kita peka, akhirnya tahu ini visi Tuhan, ini bukan visi dari Tuhan. Dan ketika bukan visi dari Keintiman itu Tuhan, penting. menurut saya harus berani berkata tidak. Ya. Mungkin sekalipun itu tuntutan dari otoritas, tapi kalau kita tahu ini visinya bukan dari Tuhan, mendingan kita katakan atau kita tidak ambil bagian itu, karena bisa jadi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah soal visi daripada Tuhan, saya percaya sinkron ketika kita melayani dalam satu pelayanan yang Tuhan wadah percayakan, itu akan satu menyatu dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, poin yang berikutnya, seorang pelayan Tuhan harus selalu memiliki hati seorang hamba, tetapi mentalnya pejuang. Mentalnya Hati hamba, mental pejuang. Jadi poinnya hatinya hamba, bukan hatinya bos. Jangan terbalik ya. Hati pejuang, mentalnya hamba. Gimana Pak? Iya, jadi yang Terbalik. jelas pokoknya jangan punya hati bos aja. Harus punya hati seorang hamba dan menjadi pejuang. Sekalipun Nah, catatan jadi saya. bos ya. Iya. Hati seorang pelayan Tuhan seharusnya adalah hamba, bukan bos, juga bukan hati seorang selebriti atau Artis, seorang yang merasa diri hebat, orang penting, orang VIP, jadi artis gitu loh. Iya, Setiap kemana mau dikagumi, mau dielu-elukan. Foto-foto gitu ya. Ini fotoin foto, gue lagi jalan dekat pesawat terbang. Jangan ya. Iya. Itu udah kayak aktor, artis Lalu, gitu ya. Ada lagi, seorang pelayan Tuhan jangan menjadi hamba Tuhan yang awalnya pelayanannya hebat, Iya. namun seiring berjalannya waktu makin lama makin tidak berjuang alias memble, bahkan mengalami kemunduran. Iya. Rohnya sudah tidak bernyala-nyala lagi, Iya. udah memble. Sekalipun dimundurkan harusnya tetap menyala-nyala Dia aja harus ya. maju terus. Maju terus karena kita fokusnya buat Tuhan, bukan buat orang-orang yang kadang-kala mau menjatuhkan kita. Kita fokus aja buat Tuhan ya namanya ya. Lalu Jadi sebagai punya mental pejuang, saya catat di sini, seorang pelayan Tuhan harus menyadari bahwa berkat yang besar yang diperoleh di waktu awal-awal melayani seharusnya mampu membakar, memancing ya. semangat kita untuk semakin bersungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Jadi itulah kata orang sebagai pejuang, dia tahu begitu dia tahu dapat berkat bukan terlena lalu hilang, tetapi dia semakin punya semangat untuk berjuang. Dan tahu visi Tuhan. Iya.
Ya, wow, Selalu dahsyat. di dalam visi Tuhan. Wah, nggak terasa nih hambanya. Sebenarnya Vero pengen gali banyak banget tuh. Iya, Punya ada aja banyak masih hal. tebal Masih gini. tebal ya. Nanti berlanjut kan. Iya ya. Tapi nggak terasa pas tengok To be jam. continue. Wah, mungkin para pendengar juga kaget. Oh, masa udah mau selesai? Iya nih. Mau nggak mau harus diakhiri karena 50 menit ke depan ada sebuah khotbah yang udah kami siapkan dengan judul komunikasi dan keakraban dengan surga, akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami yang terkasih dalam Kristus, Pendeta Gilbert Limondong. Nah, sedikit saya simpulkan berarti dari tadi yang namanya sampaikan ya. Iya. Berarti kita itu jangan membatasi kuasa Allah. Betul. Otomatis kita kalau nggak membatasi kuasa Allah, kita harus kembangkan potensi, Yes. siap diajar dan dinasehati, berpikir maju dan besar, Besar. tekun melakukan tugas dan Betul. tanggung jawab, serta memiliki hati Seorang hamba, hamba bermental pejuang. pejuang. Jangan terbalik ya. Haleluya. Jadi seseorang yang berani menembus batas adalah seorang yang selalu siap untuk diutus Tuhan, untuk melakukan panggilan Tuhan kemanapun dia diutus. Amin. Jadi Haleluya. ini aku, Utuslah aku. Jangan ini ini aku aku. Tuhan. Utuslah dia. Jangan ini aku, utuslah aku. Tapi kalau saya yang diutus masih boleh dong, Ya. utuslah dia kan. Enggak, Hambanya. kalau begini. Gimana? Kalau mau ke pedalaman Papua, you bisa berkata, Tuhan ini aku, utuslah dia. Gitu. Jadi kalau saya Tapi- dipanggil ke Papua, saya utus hambanya. Tapi Siap. kalau ke Amerika, ini aku, Utus saya. utuslah aku. Wah, itu mah milih-milih padahal Itu buat milih-milih Tuhan ya. enggak boleh milih-milih Dimanapun, ya. kemanapun, Iya. kita siap dibentuk. Wow. Harus punya mental pejuang sebagai Iya. hamba Tuhan. Kalau gitu kapan hambanya utus saya ke Israel? Kan sudah pernah kita Udah, sama-sama ke tapi Israel. belum diutus hambanya toh. Oh, belum. Oke. Saya doakan ya sesuatu waktu Haleluya, diutus puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Nah, para pendengar nggak kerasa loh benar-benar ini waktunya habis. Namun mau nggak mau kita harus berpisah, dan sebelum kita menutup perbincangan ini, saya minta hambanya untuk tutup dengan doa. Silakan Baik, hambanya. kita akan sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin di dalam pelayanan pada malam hari ini melalui radio hotline dan juga dengan di YouTube, dan semua pemirsa yang mendengar semua dari percakapan dan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa agar memberkati setiap kami dan memberikan konfirmasi peneguhan di dalam seluruh hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur dan berkati hambamu Veronica di dalam setiap pelayan-pelayan yang ada ke depan, dan biar semua berjalan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pada akhirnya kita sudah ada di penghujung program acara Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program acara persembahan dari GBI Glow Fellowship Center. Saya Veronica Wong, mohon pamit. Dan saya Pendeta Yakob Okem, mohon pamit. Tuhan Selamat memberkati. berjumpa kembali di waktu dan jam yang sama. Shalom. Shalom.